Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa sifat kalam atau kalam, al-kalam ini merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara ya kapanpun Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Baik, terakhir pembahasan kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-253. Kemudian beliau bawakan dalil yang lain. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan dalil yang lain yang menunjukkan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Antum bisa lihat di display ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Ya. Dan ketika kami memanggil ya Musa dari sebelah kanan, dari sebelah kanannya, walamma jaa'a miqatina, ketika datang Musa ya, pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengajak dia berbicara. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, memiliki sifat al-kalam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qauluhu ta'ala walamma jaa'a Musa limiqatina ay hasala maji'uhu fil waqti alladhi wa'adahu Allahu fih. Yaitu ketika Musa datang ya pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu ay asma'ahu kalamahu min ghairi wasithah. Kemudian Allah mengajak berbicara. Kemudian Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengajak berbicara Musa. Artinya dia memperdengarkan ucapannya tanpa adanya perantara. Ya. Jadi kemarin kalau kita sudah baca wa kallamallahu Musa takliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Maka ayat ini juga menunjukkan wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengatakan kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan firman-Nya tanpa adanya perantara, langsung kepada Musa alaihissalam. Fal ayatu fiha itsbatul kalam lillah wa annahu yatakallamu mata syaa subhanahu wa annahu kallama Musa alaihissalam bila wasithah. Maka ayat ini ya menunjukkan atau menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara kapanpun Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa'a Musa limiqatina. Jadi ketika Musa datang pada waktu yang telah ditentukan, baru kemudian Allah berbicara. Sehingga Allah yatakallam, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kapanpun Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika Musa telah datang ya, telah mendatangi Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya, Allah berbicara kepadanya. Wa annahu kallama Musa alaihi salam bila wasithah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihi salam tanpa adanya perantara. Tanpa adanya perantara. Ya, ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa langsung dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya tanpa adanya
perantara. Ya, maka ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara ya kapanpun Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Kemudian yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, sangat banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa nadainahu min janibi tur al-aiman wa qarrabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan. Ya, kami telah memanggilnya di sisi Gunung Tur dari sebelah kanan dia. Wa qarrabnahu najiyya. Kemudian kami dekatkan dia ya untuk mengajak berbicaranya ya dari dekat. Wa qarrabnahu najiyya, untuk mengajaknya berbicara. Ya. Wa nadainahu min janibi tur al-aiman wa qarrabnahu najiyya. Dan kami ya telah memanggilnya dari sisi Gunung Tur sebelah kanan dan kami dekatkan dia untuk mengajak dia berbicara. Baik. Ini firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-52. Qauluhu ta'ala wa nadainahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah memanggilnya. Ai nadallahu ta'ala Musa alaihi salam wan nida huwa saut al-murtafi'. Dan kami telah menyeru ya, nada ini menyeru ya, memanggil dengan suara yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru Musa, memanggil Musa alaihi salam. Wan nida huwa sautul murtafi'. Dan nida, yang namanya nida ya, itu adalah suara yang meninggi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam dengan suara yang meninggi. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, kalamullah, ucapan Allah itu adalah suara. Dia bisa didengar, sautun murtafi, suaranya bisa didengar. Qala min janibi Tur, ya, dari sisi Gunung Tur, wa Tur jabalun baina Misr wa Madian. Ya, dan Tur ini adalah sebuah bukit atau sebuah gunung yang terletak antara Mesir dan Madian. Ya, di sekitar daerah Palestina sana. Ya, ada gunung Tur. Qala al-ayman ay janib al-ayman min Musa hina dhahaba yabtagi minan nar allati ra'aha jadhuban, ya, atau jazwatan. Kemudian dikatakan di sini dari sisi kanan, maksudnya dari sisi kanannya Musa. Ya, ketika dia mencari api, disebutkan dalam tafsir ayat ini, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dipandu oleh nyala api. Ada nyala api yang beliau lihat, kemudian beliau pun mendatangi sumber api tersebut. Ya, jadi api yang menyala ya di sebelah kanannya Nabi Musa, kemudian dia ikuti ya api tersebut. Qala walaisal muradu aiman, yani aiman al-jabal nafsihi. Dan yang dimaksud dengan sebelah kanan di sini bukanlah sebelah kanan gunung. Kenapa? Fa innal jabal wa innal jibala la yamina laha wala shimal. Karena sesungguhnya yang namanya gunung itu tidak ada sisi kanan dan sisi kiri. Ya, kalau gunung itu dia kan memutar. Ya, kalau memutar berarti tidak ada sisi kanan, tidak ada sisi kirinya. Ya, kalau antum melihat gunung, ya dia kan seperti sebuah lingkaran. Kalau kita lihat dari atas, ya dia seperti sebuah lingkaran yang di tengah-tengahnya ada puncaknya. Sehingga nggak bisa dari sisi kanan, sisi kiri kata beliau. Jadi kalau melihat dari sisi kanannya itu ada sisi kanan kita. Ya, dari sisi kanan kita. Orang yang menghadap gunung, ya, kemudian dia mengatakan ini sisi kanan gunung. Tapi orang yang melihat dari sana, melihat dari sisi yang bertolak belakang, dia akan katakan sisi kanan gunung itu adalah sisi kiri. Oleh karena itu, kata beliau di sini walaisal murad aimanil jabal nafsihi wa innal jibal la yamina laha wala shimal. Ya, yang dimaksud bukanlah sisi kanan gunung, tapi sisi kanannya Musa. Karena sesungguhnya gunung itu tidak memiliki sisi kanan dan sisi kiri. Ya, mungkin dia memiliki sisi kanan dan sisi kiri, tapi relatif ya. Berbeda dengan manusia. Manusia ada sisi kanan, sisi kiri ya. Ya, ada tangan kanan dan tangan kirinya. Suatu hal yang mutlak. Jadi tidak relatif. Qala wa qarabnahu ay adnainahu hatta kallamnahu. Dan kami dekatkan dia, ya, jadi Musa alaihissalam didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta kallamnahu, sampai kemudian kami mengajak dia berbicara. Qala najiyan ay munajian.
Ya, kemudian kami pun najiyan, dalam keadaan kami mengajak dia berbicara. Ya, kalau najiyan ini lawan dari munajah, ya, munajatun ini lawan dari munadah. Kata beliau, munajian wal munajatu diddul munadah. Yang namanya munajah itu lawan dari munadah. Ya, yang pertama itu kan dipanggil dengan suara tinggi. Musa alaihissalam dipanggil. Ya, yang namanya munadat ini sautun murtafi. Ya, suara yang tinggi. Adapun munajat ini suara yang rendah dengan suara pelan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah ya berucap atau berfirman dengan dua metode. Yang pertama dengan suara yang tinggi. Wa nadainahu, kami panggil dia. Memanggil Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa qarabnahu najiya, dan kami dekatkan dia untuk mengajak dia berbicara. Nah, najiya ya ini dengan suara yang pelan. Jadi dalam ayat ini Allah menggabungkan dua cara berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan suara yang tinggi, kemudian dengan suara yang penuh kelemah lembutan. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al Fauzan, atau sebelumnya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Musa alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Musa alaihissalam kepada dirinya, kemudian mengajak berbicara Musa. Ya, mengajak Musa berbicara ya dengan suara yang penuh kelemah lembutan. Jadi di sini ada dua metodologi berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang pertama, Allah memanggilnya dengan suara yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak dia berbicara dengan suara yang pelan. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, ya, wa fil ayatil karimah itsbatul kalami lillahi ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yunadi wa yunaji, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyeru dengan suara yang tinggi, demikian juga berbicara dengan suara yang pelan. Ya, ada munada, ada munajah. Ya, ada munadah, ada munajah. Ya, munadah artinya berbicara dengan suara yang tinggi, adapun munajah itu adalah berbicara dengan suara yang pelan. Wa huma nau'ani minal kalam, maka munajah dan munadah ini adalah dua jenis dari pembicaraan. Ya, ada pembicaraan dengan suara yang tinggi, ada pembicaraan dengan suara yang rendah. Fal munadah bi sautin murtafi, maka munadah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru Musa ini dengan suara yang meninggi. Wal munajatu bisautin ghairi murtafi. Adapun munajah ini dengan suara yang tidak meninggi atau suara yang pelan. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Dan kadang kalam Allah itu ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ucapan dengan ucapan yang meninggi, dengan suara yang meninggi. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan suara yang rendah. Ya, atau suara yang pelan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Wa qauluhu ta'ala. Ya, wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ingatlah ya ketika Rabbmu memanggil Musa agar dia mendatangi kaum yang berbuat zalim. Ya, kaum yang berbuat zalim. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa agar dia mendatangi kaum yang berbuat zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Ya. Nah, ini di ayatnya wa idz nada rabbuka Musa. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini, wa qaluhu wa idz nada rabbuka Musa ay watlu au uzkur dzalik. Ya. Artinya wa idz nada Musa artinya bacakanlah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memanggil Nabi Musa. Atau ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa. Wa idz nada rabbuka Musa, an-nida huwa ad-du'a. Dan maksud dari an-nida di sini adalah seruan. Ya, Allah menyeru kepada Musa. Anikti,
an yajuzu an takuna mufassiratan wa an takuna masdariyatan. Ya, dan an di sini bisa jadi dia an mufassir, ya, an mufassir ini untuk menjelaskan apa yang dipanggil, apa bagaimana seruannya Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna masdariyatan, ya. Dan bisa juga an di sini maksudnya adalah an masdariyah. An masdariyah. Jadi apa? Idhab ilal qaum, ya. Maksudnya adalah aniti maksudnya adzihab ilal qaum. Ya, pergilah engkau kepada kaum. Ini kalau yang sudah belajar ilmu nahwu, dia bisa paham ya bahwa an itu bisa bermakna macam-macam. Maka an di sini kata beliau ya bisa bermakna bisa dia dianggap sebagai an mufassirah atau an masdariyah. Ai idhab ilal qaumadz zalimin. Ya. Maksudnya pergilah engkau kepada kaum yang berbuat zalim. Ya. Kaum yang berbuat zalim. Wasafahum bidzulm, yang dimaksud dengan kaum yang berbuat zalim ini adalah kaumnya Fir'aun. Ini Fir'aun dan kaumnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Fir'aun dan kaumnya. Nah, mengapa Fir'aun dan kaumnya dipanggil sebagai al-qaumadz zalimin? Wasafahum bidzulmi li'annahum jama'u bainal kufri alladhi zalamu bihi anfusahum wa bainal ma'asi allati zalamu biha ghairahum. Karena Fir'aun dan kaumnya ini ya, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman karena mereka mengumpulkan dua bentuk kezaliman. Yang pertama al-kufur. Yang pertama kezaliman berupa kekufuran. Alladzi zalamu bihi anfusahum. Yang dimana mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran tersebut. Jadi yang pertama, mereka melakukan kezaliman ya kepada diri mereka sendiri. Yaitu apa? Dengan berbuat kekufuran. Ya, dengan berbuat kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua, wa bainal ma'asil lati zalamu biha ghairahum. Kemudian mereka juga melakukan kezaliman kepada yang selainnya, kepada sesama dengan melakukan kemaksiatan. Ya. Kastib'adihim bani Israil wa dzabhi abnaihim, seperti memperbudak Bani Israel, menjadikan Bani Israel seluruhnya menjadi budak mereka. Demikian juga menyembelih anak laki-laki dari Bani Israel. Ini adalah kezaliman yang dikumpulkan oleh Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya. Yang pertama, mereka telah melakukan kekufuran dan ini merupakan kezaliman pada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka ya menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka dan menyembelih anak-anak mereka. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala syahid dari ayat ini, Allah mengatakan wa idna da rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Ya. Kata beliau wa fil ayatil karimah itsbatul kalami lillahi ta'ala. Wa annahu yunadi man syaa min ibadihi wa yusmi'uhu kalamah. Maka pada ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyeru siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dan memperdengarkan firman-Nya, Ya. Dan memperdengarkan firman-Nya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawakan pada surat Al-A'raf ayat ke-22. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Ini ayatnya yang berhubungan dengan Nabi Adam dan Hawa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh mereka berdua. Ya. Rabb mereka berdua telah menyuruh mereka berdua, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon tersebut? Ini ayat ini berkisah tentang Nabi Adam dan Hawa yang mendekati sebuah pohon di surga, karena bisikan syaitan mereka kemudian memakan buahnya.
yang menyebabkan mereka terusir dari surga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka berdua, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini?" Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa? Kepada Adam dan istrinya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Adam dan istrinya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qaluhu wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Dan Allah dan Rabb mereka berdua telah menyeru kepada mereka berdua, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Ainadallahu ta'ala Adam wa Hawa alaihi wassalam qailan lahuma alam anhakuma antilkumus syajarah. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam dan Hawa, menyeru kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam, ya, kemudian sambil mengatakan kepada mereka berdua, alam anhakuma antilkumas syajarah. Ya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Adam dan istrinya. Ya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Anil akli minha, yaitu dari memakan buah-buahnya, memakan buahnya. Qala wa hadza itabun minallahi lahuma wa tawbihun haitsu lam yahdhara ma hadzarahuma minhu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencerca. Ini merupakan cercaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua dan celaan di mana mereka tidak mewaspadai apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka untuk mendekati pohon tersebut, namun mereka lebih memilih untuk mengikuti bisikan iblis laknatullah alaih. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Adam dan Hawa. Ya, fanadahuma wa nadahuma. Allah menyeru kepada mereka berdua. Kemudian ada jelas apa sih yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Alam anhakuma antilkumas syajarah. Ya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon tersebut? Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang demikian kepada Adam dan Hawa. Qala fil ayatil karimah itsbatul kalam lillahi ta'ala wan nida'i minhu li Adama wa zaujih. Maka di dalam ayat ini dan ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala serta menetapkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan istrinya. Jelas ya? Ini menunjukkan sifat kalam. Allah mengajak berbicara Adam dan Hawa. Kenapa kalian mendekati pohon tersebut? Bukankah aku telah melarang kalian dari mendekatinya? Ya. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ya memanggil ya orang-orang kafir, ya, memanggil kaum musyrikin dan bertanya kepada mereka tentang apa jawaban mereka atau apa tanggapan atau respon mereka terhadap dakwahnya para rasul. Jadi pada hari kiamat nanti Allah mengajak ya berbicara orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan bahwa mengajak berbicara di sini adalah mengajak berbicara dengan penuh kemurkaan. Ya, dengan penuh kemurkaan. Ini yang menjadi perbedaan antara bicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka tapi berbicara dengan apa? Dengan kemurkaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Ya. Dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Ya. Apa respon kalian terhadap dakwah para rasul? Apa yang kalian lakukan terhadap dakwah mereka? Apa tanggapan kalian terhadap dakwah mereka? Ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang musyrik pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka bagaimana respon kalian terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul. Sebagai bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena kaum musyrikin tidak mau menerima
dakwah mereka, tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh para rasul. Wa qauluhu ta'ala wa yauma yunadihim ay yunadillahu subhanahu haula'il musyrikina yaumal qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut memanggil mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ini memanggil kaum musyrikin pada hari kiamat. Fayaqulu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Ya. Apa respon kalian terhadap para rasul? Ai makana jawabukum liman ursila ilaikum minan nabiyyin. Ya, lima balagukum risalati. Maksudnya adalah apa jawaban kalian, apa respon kalian kepada orang-orang yang telah aku utus kepada kalian dari kalangan para nabi, ya, untuk menyampaikan risalahku. Ketika mereka menyampaikan risalahku, ketika mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka apa respon kalian kepada mereka? Apa respon kalian kepada mereka? Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kaum musyrikin. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa mengajak berbicara di sini adalah mengajak berbicara dengan penuh kemurkaan. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ya, karena mereka menolak dakwah yang dibawa oleh para rasul. Qala wasyahidu minal ayah itsbatul kalami lillah wa annahu yunadi yaumal qiyamah. Maka syahid dari ayat ini, ya, di dalamnya terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyeru pada hari kiamat nanti. Madza ajabtumul mursalin? Ya, apa respon kalian terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul? Bagaimana tanggapan kalian terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, memiliki sifat kalam. Kemudian yang terakhir, mungkin ayat terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalamullah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan kalamullah di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut sebagai kalamullah. Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, nah, wa in ahadun minal musyrikin. Apabila salah seorang dari kalangan musyrikin, alladzi umirta biqitalihim, yang engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, istajaraka ya Muhammadu, ya, mereka ini walaupun engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, namun ketika ada di antara mereka itu meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, talaba jiwarak wa himayatak wa amanak, ya, dia meminta perlindungan darimu, meminta penjagaan darimu, dan meminta keamanan darimu, fa'ajirhu, maka berikanlah dia perlindungan. Kun lahu jaron mu'manan, ya, hendaknya engkau menjadi tetangga atau menjadi pelindung yang bisa dipercaya, ya, yang bisa dipercaya. Kalau mereka meminta perlindungan kepadamu, maka jadilah pelindung mereka dan berikanlah perlindungan kepada mereka, ya, dengan penuh amanah, ya, dengan penuh amanah. Artinya tidak kemudian kalau mereka meminta perlindungan, tidak kemudian mereka kita zalimi, tidak. Ya, apa tujuannya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada mereka, kepada kaum muslimin, hatta yasma'a kalam Allah, ya, sehingga dia mendengar kalam Allah. Ya,
Jadi apa? Kaum musyrikin itu diharapkan ketika kita memberikan perlindungan kepadanya, maka dia bisa mendengar kalamullah, mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta yasma'a kalamallahi minka wa yatadabbarahu wa yakifa ala haqiqati ma tad'u ilaihi. Ya, sehingga dia mendengar dibacakannya ayat Allah darimu, sehingga mereka bisa mentadabburinya dan memahami ya, apa hakikat yang kau dakwahkan. Jadi tujuan diberikannya perlindungan kepada sebagian kaum musyrikin, sebagian orang-orang kafir, agar mereka mendengarkan dakwah, agar mereka bisa mendengarkan dakwah. Ya, makanya seharusnya kita ya ketika ada orang-orang non muslim yang tinggal di negeri Islam, hendaknya kita perdengarkan dakwah kepada mereka agar mereka tahu bagaimana ajaran Islam. Ya, ini yang kurang di tengah-tengah kita ya. Kalau kita punya tetangga non muslim ya, seakan-akan dakwah itu hanya diberikan kepada kaum muslimin saja, kepada orang yang sudah masuk Islam. Ya, diperbolehkannya orang-orang kafir itu tinggal di tengah-tengah kaum muslimin memberikan perlindungan kepada mereka. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka bisa mendengarkan dakwah. Ya, seperti yang kita lihat di Saudi Arabia misalnya. Di sana banyak sekali pekerja-pekerja non muslim yang masuk Islam. Mereka diperbolehkan masuk ke Saudi Arabia, bekerja di Saudi Arabia, tapi didakwahi. Ya, diperdengarkan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, diperdengarkan ajaran Islam. Sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya. Saya juga pernah mendengar seorang yang berkebangsaan Amerika. Ya, dia dulu pernah bekerja di Saudi Arabia, masuk Islamnya di Saudi Arabia. Ketika dia kerja di sana, kemudian ada yang mendakwahi. Kemudian dia masuk Islam. Ini di antara hikmah mengapa kaum musyrikin ya atau Nabi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita ya ketika ada kaum musyrikin yang meminta keamanan bagi kita, kita berikan. Hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia mendengar kalamullah. Ya. Kemudian syahid dari ayat ini, anna fiha itsbatal kalam lillahi ta'ala wa anna alladhi yutla huwa kalamullah. Bahwa di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana Ustaz? Ya, dari mana penetapannya? Wa anna alladhi yutla huwa kalamullah. Yang kita bacakan kepada mereka, kepada kaum musyrikin itu disebut sebagai apa? Kalamullah. Yang kita membacakan apa? Membacakan kalamullah. Membacakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah serangkaian ayat yang menunjukkan ya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kembali kita lanjutkan masih membahas sifat kalam. Ya karena banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Baik, bagi siapa yang ingin mengikuti kajian akidah al-wasithiyah ini, kajian kitab akidah al-wasithiyah ini, insyaallah kajian ini akan kita laksanakan pada setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Ya, dari pukul 5 lewat sedikit lah ya, karena kadang-kadang subuh ya kita subuhnya butuh persiapan terlebih dahulu ya, habis sholat subuh ya nanti ada persiapan terlebih dahulu, jadi sekitar jam 5 mungkin jam 5 lewat 10 atau jam 5 lewat 5 untuk standby saja. Insyaallah kita akan mulai kajian kita akan ambil faedah-faedah dari syarah akidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.